Digondol kalong wewe. Didi adalah cucu Mbah Sapri. Ibunya meninggal setahun lalu, sementara ayahnya pergi entah kemana. Setelah ibunya meninggal, Didi pun dirawat oleh Mbah Sapri dan Mbak Ni. Didi selalu menanyakan pada mbahnya, kemana ibunya pergi. Mbak Ni berkata, ibu Didi kerja jauh dan kalau pulang akan membawa oleh-oleh banyak untuk Didi. Setiap hari, Didi menunggu ibunya di teras rumah. Suatu hari sehabis asar, Mbah Sapri mendapat undangan hajatan dari desa sebelah. Sebelum berangkat, dia berpesan pada istrinya yang tengah menanak nasi menggunakan kayu. "Bo, aku mau kondangan, habis ini cucumu mandikan," kata Mbah Sapri. "Iya, Pak," jawab Bahni sambil mengipasi nyala api. Dia tengah memasak nasi untuk makan malam. Sepeninggalan Mbah Sapri, Bahni yang baru dari ladang menguti kayu bakar merasa sangat lelah. Wanita tua itu pun memejamkan matanya barang sebentar. Hari beranjak senja, matahari telah bergulir ke barat, langit berubah menjadi jingga. Seorang wanita berambut panjang dan berpakaian hijau masuk ke halaman rumah Mbah Sapri dan menghampiri Didi yang tengah bermain di teras. "Lek, kok belum mandi? Ayo mandi dulu." Wanita itu langsung menggendong Didi. Didi mengira wanita itu ibunya. Dia merasa sangat gembira karena ibunya telah pulang. "Mak, mana oleh-olehnya?" tanya Didi. "Ayo mandi dulu, kita ke rumah emak," kata wanita itu. Wanita itu mengajak Didi ke rumahnya. Didi merasa sangat gembira karena rumah emaknya lebih bagus daripada rumah Mbah Sapri. Setelah dimandikan, Didi diberi berbagai macam makanan lezat. Mbak Ni terbangun ketika mendengar azan maghrib. Nasinya hampir kosong. Kemudian dia teringat cucunya yang belum dimandikan. Mbak Ni bergegas mencari Didi. Ternyata Didi tidak ada di teras. Dalam keramangan senja, Mbak Ni memanggil-manggil nama cucunya. Ia mencari di pekarangan depan dan belakang, tapi Didi tidak ada. Mbak Ni mencari di rumah Yugini, tetangga sebelah, tapi tidak ada juga. Hingga akhir hari beranjak gelap, Didi tak juga ditemukan, sehingga Mbak Ni merasa shock. Selepas adzan Isya, Mbah Sapri yang baru pulang hajatan terkejut saat mendapat rumahnya ramai orang. Dia pun langsung masuk dan heran melihat istrinya terduduk di kursi. "Ni ada apa?" tanya Mbah Sapri. "Didi hilang, Mbah," jawab Bani. Akhirnya sesuai saran warga, Mbah Sapri pergi ke rumah Nyai Sobirin. Kemudian dia diculik lelembut. Pak Kiai Sobirin adalah orang pintar yang sering diminta tolong oleh penduduk desa. "Lalu bagaimana, Pak Kiai?" tanya Mbah Sapri. Suasana pun semakin seram dan membuat cerita horor hantu wewe gombel ini pun makin menjadi. Pak Kiai Sobari kemudian menyuruh warga membawa peralatan dapur. Mereka beramai-ramai menabur panci, wajan, dandang sambil membawa obor. Dipimpin oleh Pak Kiai Sobirin menuju ladang Mbah Sapri. Terdengar suara peralatan dapur ditabuh bergema di ladang gelap gulita tersebut. Warga berkumpul di bawah sebuah pohon besar yang diduga Pak Kiai tempat hantu bersembayang. Pak Sobari terus merapal doa. Tak lama kemudian, gedebuk, sesuatu yang besar jatuh dari pohon itu di hadapan Pak Kiai dan warga. Mereka yang ada di situ dikejutkan dengan penampakan sebuah makhluk besar berwujud mirip monyet dengan bulu lebat di sekujur tubuhnya. Payudaranya menggelembir hingga ke tanah, matanya berdempat kemerahan. Dia menggendong Didi. "Kembalikanlah anak manusia itu, pulanglah ke alammu," kata Pak Sobirin. Makhluk itu melenggu dan masih menggendong Didi erat-erat. Pak Sobirin melepas sajadah yang tersampir di pundaknya dan memukulnya kepada makhluk tersebut sambil mengumandangkan nama Allah. Allahu Akbar. Makhluk mengerikan itu menjerit dan melepas Didi. Pak Sobirin menangkap tubuh Didi dan merapalkan ayat kursi. Makhluk itu menjerit dan langsung memanjat ke pohon. Ia menghilang di rimbunan daun, meninggalkan bau gosong yang menyengat. "Alhamdulillah," kata Pak Sobirin.
Didi seperti orang linglung dan bau badannya seperti kotoran sapi, kata Pak Sabirin. Kalong Wewe itu memberi Didi kotoran sapi. Setelah diberi doa oleh Pak Kiai, perlahan Didi sadar. Didi cerita kalau ia diajak ibunya ke rumah besar dan diberi makan enak. Mbak Sapri tak menceritakan tentang apa yang menimpa Didi. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya.